Shalom Sobat Teruna, kembali lagi di Badabes, bangun dan bertumbuh sekutu Tuhan. Kembali sebelum kita mau merenungkan firman hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Bapa pencipta langit dan bumi, yang kami sebut Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah Tuhan mau lihat kami yang mau kembali ke hadirat-Mu untuk merenungkan firman-Mu dalam renungan pagi ini. Ya Allah, fokuskan hati dan pikiran kami terhadap firman Tuhan yang mau disampaikan, agar menjadikan kami kuat dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dan berbicaralah karena kami siap mendengar. Amin. Bacaan Alkitab hari ini, Sobat Teruna, terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai yang kelima. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu, Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Pada waktu itu, ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian. Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Sobat Teruna, bangsa Israel bisa dibilang tidak kapok-kapok melakukan dosa, bertobat, melakukan lagi, bertobat lagi. Sudah diampuni, tapi melakukan lagi apa yang salah di hadapan Allah. Oleh karena itu, Tuhan mengizinkan bangsa Israel ini kena hukuman, yaitu ditindas oleh bangsa Filistin. Ya, 40 tahun lamanya bangsa Israel ditindas oleh bangsa Filistin. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Berpaling dari Tuhan harus siap menerima akibatnya. Tapi Sobat Teruna, Israel pun kembali memohon ampun kepada Tuhan, kembali berseru. Seruannya pun sampai kepada Tuhan, sehingga hati Tuhan gak bisa keras, atau Tuhan gak bisa lama-lama mendengar kesungguhan seruan bangsa Israel yang minta ampun. Karena dia gak bisa menahan hatinya, ia memberikan pemimpin untuk membebaskan bangsa Israel dari Filistin. Nah, melalui seorang dari Zora, keturunan Dan, yaitu Manoah. Dalam cerita ini, istri Manoah ini seorang perempuan yang mandul, Sobat Teruna. Tapi apa? Tapi Tuhan justru memakai orang-orang yang lemah untuk kemuliaan, keagungan, dan keajaibannya. Tuhan pakai orang-orang yang menurut kita nggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Dari sini kita lihat, Sobat Teruna, Manoah dan istrinya menerima janji Allah, yaitu akan melahirkan seorang anak yang adalah nazir Allah. Nazir itu bahasa Ibrani yang kalau diartikan itu dikhususkan atau dikuduskan, yang disertai oleh roh Allah dari dalam kandungan. Padahal mandul, tapi Tuhan pakai istri Manoah untuk melahirkan seorang pembebas. Nah, tapi di balik janji Allah ini ada tanggung jawab yang besar, Sobat Teruna, yang mesti dilakukan atau mesti ditaati oleh istri Manoah,
yaitu tidak boleh minum anggur dan makan sesuatu yang haram. Sama seperti Maria yang menyimpan segala perkara dalam hatinya, istri Manoah pun menyimpan segala perintah, menyimpan segala tanggung jawab yang harus dia lakukan dalam hatinya. Nah, Sobat Runa, sampai kepada akhirnya istri Manoah tidak memakan sesuatu yang haram dan tidak minum anggur. Tuhan juga ingin kita seperti itu, Sobat Runa. Jika siap menerima sesuatu, ya kita harus taat dulu. Kita harus memberikan diri untuk taat, untuk pegang janjinya Tuhan, dan bersedia melakukan tanggung jawab atau perintah yang Tuhan kasih, sampai kita menuai janji Tuhan. Kita hanya perlu melakukan yang terbaik, Sobat Runa. Tuhan memberi kekuatan, kekayaan, kekuasaan untuk kita. Kembali, apakah kita mau atau bersedia untuk taat? Terus Tuhan berikan itu kesempatan, seperti kepada bangsa Israel. Apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Dari bahan Alkitab hari ini, Tuhan memberikan pembebas dari seorang perempuan yang mandul. Sobat Runa, pada masa pandemi COVID saat ini seringkali menjadi isu atau permasalahan yang membuat iman kita goyah. Sangat mempengaruhi kehidupan kita. Belum lagi ada varian-varian yang baru. Belum lagi ada juga penyakit-penyakit yang baru ditemukan. Tapi ketika kita tidak membatasi Tuhan, ketika kita berpegang teguh pada janjinya, Tuhan bukan hanya memberikan janji yang terbaik di keluarga Manoah, Tuhan juga memakai kita ataupun keluarga kita untuk menjadi pembebas dari setiap permasalahan yang ada. Jadi jangan pernah membatasi Tuhan. Berilah diri kita untuk taat kepada tanggung jawab, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan memberikan atau menepati janji Tuhan. Tuhan menepati janjinya, Sobat Runa. Amin. Mari kita berdoa untuk renungan hari ini. Ya Allah, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk Tuhan kembali mau meyakinkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti apa yang kami lihat, Tuhan memakai istri Manoah, seorang perempuan yang mandul, yang lemah, tapi Tuhan menunjukkan kemuliaan melalui istri Manoah ini. Kami percaya Tuhan melakukan hal yang sama juga kepada kami. Apa yang menurut kami gak mungkin kami lakukan, itu gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan akan pakai kami menjadi pembebas untuk setiap permasalahan yang ada di tengah keluarga, di sekolah, dimanapun kami berada, agar kami menjadi berguna bagi sesama. Terima kasih Allah. Biarlah hari ini Tuhan selalu pimpin dan sertai langkah kami untuk melakukan aktivitas kami, sampai kami kembali ke keluarga kami dengan kasih dan sukacita yang Tuhan berikan. Kami mau bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus namamu. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Sobat Runa. Sampai jumpa lagi.